Pernahkah di antara kalian merasa telah berjuang sekuat tenaga, mengorbankan waktu, tenaga, dan harapan hanya untuk berujung pada sebuah kekecewaan? Seorang pengusaha yang telah menanam modal dan merintis bisnis dari nol, namun akhirnya bangkrut. Seorang karyawan yang telah bekerja keras dan loyal bertahun-tahun, tetapi promosi justru diberikan kepada orang lain. Seorang mahasiswa yang belajar siang dan malam, tetapi gagal dalam ujian akhir. Bahkan dalam cinta, seseorang yang telah setia dan tulus, namun tetap dikhianati. Bertahun-tahun kita korbankan waktu, tenaga, bahkan hati. Tapi impian yang kita kejar seakan semakin menjauh, bahkan berakhir dengan kekecewaan. Namun dalam kondisi seperti itu, apakah kalian pernah bertanya dalam hati, haruskah aku bertahan? Atau mungkin sudah saatnya aku melepaskan? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu seni memahami sebuah perjuangan. Bahwa tidak semua perjuangan harus dilanjutkan, dan tidak semua kegagalan berarti menyerah. Perjuangan adalah bagian dari sebuah kehidupan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk tidak menyerah. Kata-kata seperti jangan mudah menyerah atau orang sukses adalah mereka yang terus berjuang. Ungkapan-ungkapan tersebut sudah tertanam lama di benak kita, baik dari para tokoh-tokoh motivator yang sudah mencapai kesuksesannya dalam seminar, atau dari lingkungan kita sendiri. Tapi, ada satu hal yang jarang kita dengar, yaitu kapan harus berhenti. Kita sering menganggap berhenti adalah sebuah bentuk kegagalan. Padahal, dalam banyak kasus, berhenti adalah keputusan yang lebih bijak. Seperti seorang kapten yang menyadari bahwa kapalnya tak bisa lagi melawan badai. Ada saatnya kita harus tahu kapan harus berbalik arah sebelum tenggelam. Kalian mungkin mengenal seseorang, atau mungkin di antara kalian sendiri yang bekerja bertahun-tahun dalam pekerjaan yang tak lagi memberi kebahagiaan, atau seorang pengusaha yang terus mempertahankan bisnisnya meski setiap bulan harus berutang lebih banyak, atau seseorang yang bertahan dalam hubungan yang penuh luka hanya karena takut dianggap gagal. Kadang, memang kita bertahan bukan karena masih ada harapan, tapi karena kita sudah terlanjur banyak berinvestasi, di mana kita berada pada pilihan yang sulit. Mau melanjutkan sudah terlalu banyak yang kita korbankan. Mau melepaskan kita tidak bisa menjamin bahwa keputusan kita adalah yang terbaik, atau justru sebaliknya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bertahan dengan beban yang semakin berat akan membawa kita ke tempat yang lebih baik? Atau justru sebaliknya? Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan jernih, tanpa emosi berlebihan. Marcus Aurelius pernah berkata, yang menghalangimu bisa jadi itu jalanmu, tapi jalan mana yang harus ditempuh dan mana yang harus ditinggalkan. Dalam stoikisme, ada 3 pertanyaan penting yang bisa kita gunakan sebelum memutuskan apakah harus bertahan atau melepaskan. Yang pertama, apakah ini masih berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka kita harus menerima kenyataan dan berhenti melawan sesuatu yang di luar kuasa kita. Seperti kita bekerja di perusahaan yang tidak menghargai kita, atasan toksik, sistem yang merugikan, yang tidak memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang. Jika kita sudah mencoba memperbaiki keadaan, tetapi tetap tidak ada perubahan, maka ini berada di luar kendali kita. Mencari peluang, baru bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Yang kedua, apakah perjuangan ini masih memberi nilai bagi hidupku? Jika hanya menyisakan kepedihan tanpa makna, mungkin sudah waktunya mencari arah lain. Seperti kita telah menjalankan bisnis kecil selama bertahun-tahun, tapi terus merugi. Kita sudah mencoba berbagai strategi, namun setiap bulan hanya menambah utang. Jika usaha ini tidak lagi membawa kebahagiaan dan justru menguras mental serta finansial, mungkin sudah waktunya mengevaluasi ulang. Dan yang ketiga, apakah aku berjuang karena harapan atau hanya karena takut kehilangan? Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi bahwa bertahan selalu lebih baik daripada melepaskan. Seperti saat kita berada dalam hubungan yang tidak sehat, sering disakiti, dan tidak lagi merasa dihargai. Tapi kita bertahan karena sudah terlalu lama bersama, atau karena takut sendirian. Jika kita bertahan hanya karena takut kehilangan,
bukan karena hubungan itu masih berharga. Jika tidak, maka melepaskan bisa menjadi keputusan terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Ada sebuah kisah tentang seorang pria bernama Hiroshi. Dia bekerja di sebuah perusahaan selama 15 tahun. Setiap hari, dia bekerja lebih keras dari siapapun, berharap suatu hari dia akan mendapatkan promosi yang diimpikan. Tapi, saat kesempatan datang, justru promosi itu diberikan kepada orang lain. Hiroshi pun kecewa, tapi dia bertahan. Tahun demi tahun berlalu, dan dia tetap di tempat yang sama, bekerja lebih keras, berharap suatu hari segalanya akan berubah. Hingga suatu hari, dia menyadari bahwa harapannya hanyalah ilusi. Dia telah memberikan segalanya, waktu, tenaga, pikiran secara totalitas yang melampaui batas waktu. Berbeda dengan teman-temannya yang bekerja hanya sekedarnya, tapi perusahaannya tak pernah benar-benar menghargainya. Akhirnya, Hiroshi mengambil keputusan sulit, berhenti. Saat itu, orang-orang menganggap dia bodoh karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah berada di zona nyaman. Tapi di kemudian hari berikutnya, dia memulai bisnis kecil-kecilan yang pada akhirnya berkembang pesat dan membuatnya lebih bahagia dan lebih dihargai daripada sebelumnya. Kadang, melepaskan bukan berarti menyerah, tapi membuka pintu untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi, jika kita sedang berada di persimpangan jalan, jika kita merasa lelah dan bertanya-tanya, apakah perjuangan ini masih layak diteruskan? Tanyakan pada dirimu, apakah aku bertahan karena ini masih bernilai, atau aku hanya takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tak lagi berarti? Berhenti bukan berarti gagal. Kadang, berhenti adalah cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Memilih jalan lain bukan berarti kita mengkhianati mimpi kita. Kadang, itu adalah cara untuk menemukan mimpi yang lebih baik. Seperti kata Epictetus, kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi menjadi budak dari hal-hal yang tidak memberi makna dalam hidup kita. Apapun keputusanmu, bertahan atau melepaskan, pastikan itu keputusan yang datang dari kebijaksanaan, bukan dari ketakutan. Di saat kita memahami perjuangan dengan bijaksana, kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Kita tidak lagi mengukur hidup dari hasil yang kita dapatkan, tetapi dari bagaimana kita menjalaninya. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Jangan biarkan kekecewaan membelenggu hati dan pikiran kita, tapi sebaliknya, jadikan itu sebagai api yang membakar semangat untuk terus melangkah ke depan. Jika hari ini kita merasa terpuruk karena kegagalan dalam bisnis, pekerjaan, pendidikan, atau cinta, ingatlah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Hidup ini bukan sebatas tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Perjuangan kalian bukanlah sia-sia, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jadilah kapten dalam bahtera hidup kalian sendiri. Jangan takut badai, karena justru badai itulah yang akan membentuk kalian menjadi pelaut yang lebih tangguh. Selamat berjuang, tetaplah menjadi pejuang yang bukan demi hasil, tetapi demi menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Senantiasa kita semuanya sehat dan selalu dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Sampai jumpa.